Kita lihat ya pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan lalu kan sebetulnya cukup tertekan ya. Kita lihat di awal pekan juga koreksi cukup dalam, kemudian di akhir pekan juga bahkan menyentuh level 7.400-an. Nah, di tengah berbagai sentimen utamanya ya kita ketahui begitu ya bahwa pelaku pasar juga tengah berfokus Ya. kepada tensi geopolitik, kepada data-data perekonomian terbaru seperti termasuk adalah inflasi Amerika Serikat dan juga langkah The Fed ke depannya. Seperti apa kompilasi ya dari berbagai sentimen yang ada pada pekan ini juga akan membuat laju pergerakan indeks harga saham gabungan cenderung volatile. Seperti apa tanggapan Anda, Mas Tiko? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat buat market ya, di minggu lalu itu tuh sebenarnya pressure-nya mostly sebenarnya lebih dari China ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tuh China agresif dari sisi stimulusnya, bahkan kalau kita lihat dari statement-nya Gubernur People Bank of China, Pan Gongsheng, dan juga Presiden China ya Xi Jinping, kasih statement bahwa ini sebenarnya masih ada lagi ruang stimulusnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya mendorong dari sisi outflow. Makanya kerasa banget sebenarnya itu pressure-nya buat yang di big caps gitu ya, kayak contohnya banks, telco, kalau kita lihat yang big cap seperti brand juga itu kerasa banget pressure-nya. Karena seagresif apa sih sebenarnya stimulus China gitu ya. Bahkan mereka tuh bisa pangkas, mereka punya reserve requirement-nya lagi itu sampai 50 basis point. 7 days reverse repo rate-nya pun bakal dipangkas lagi gitu. Bahkan itu nggak cuma distimulasi dari sisi supply-nya aja. Bahkan dari sisi demand itu mereka juga langsung ngasih direct cash nih buat yang sebenarnya masyarakat yang di posisinya extreme poverty, lumayan miskin gitu ya, atau sangat miskin, itu akan ada direct cash, one off cash, jadi harapannya mereka bisa spending. Plus kalau kita lihat kebijakannya juga mereka langsung specifically ke sektor propertinya. Jadi mereka sebenarnya minta buat beberapa kota itu untuk mengurangi ya atau ibaratnya meremove ya beberapa barrier terkait dengan pembelian properti. Jadi contohnya dulu ada limit dari sisi pembelian properti, sekarang itu udah nggak ada limitnya gitu. Jadi harapannya bisa translate ke purchasing power. Karena kan emang sebenarnya dari sisi growth concern itu tadi ya, China kan growth most likely tahun ini cuma 4,6% dari sisi konsensus, padahal sebenarnya pemerintah pengennya di level 5%. Jadi mereka anything mereka bakal lakukan gitu ya untuk stimulasi perekonomiannya. Nah, translasinya itu kan indeks China kan kita lihat kan dalam beberapa bulan terakhir, tahun terakhir itu kan sebenarnya outflow. Indeksnya kalau kita lihat itu CSI 300 itu trennya turun terus. Nah, setelah ada stimulus yang agresif dan masih ada ruang lagi, itu kelihatan sebenarnya outflow dari kita tuh sangat deras gitu ya. Keluarnya bisa sampai 1 triliun, 2 triliun. Kemarin di hari Jumat itu sampai 500 miliar. Jadi mereka lihat bahwa ini China bisa positif gitu ya. Maksudnya bisa bisa positif gitu ya translasinya dengan posisi mereka indeks yang sebenarnya undervalue. Plus kalau kita juga sebenarnya yang kenapa karena rasa banget pressure-nya itu dari sisi perbankan. Mereka ngeliat ada attractiveness di bank-bank China dibandingkan kayak bank-bank Indonesia. Didorong tadi salah satunya dari reserve requirement. Kedua adalah kalau kita lihat tuh dari sisi bank itu kasih sebenarnya mekanisme swap. Jadi mereka kasih liquidity injection buat swap. Jadi investor tuh bisa dorong juga sebenarnya mereka bisa kayak pinjem, mereka bisa switch mereka punya punya fund gitu ya swap ke banks gitu ya. Jadi mereka juga harapannya bisa dorong ke equity marketnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita kasih pressure buat ke ISG-nya. Kedua, sebenarnya dari sisi rupiah sih ya, karena kalau kita lihat itu kan dulu rupiah sempat 15.100, sekarang 15.400, itu kerasa banget sebenarnya dari sisi dollar index ya di XY. Dulu dollar index cuma bisa 100, sekarang sempat naik sampai ke level 102. Nah, sebenarnya gini sih, jadi kalau kita lihat bahwa kan secara historical tension itu kan sebenarnya nggak terlalu bagus buat equity market ya. Plus kedua juga sebenarnya secara historical itu investor itu akan melakukan investment yang modelnya tuh safe haven. Makanya kelihatan sebenarnya trennya emas itu lagi positif, dollar index juga lagi positif. Nah, jadi dengan adanya tension yang menurut kita tuh sekarang makin tinggi gitu ya, pressure makin tinggi, bahkan Israel tuh melakukan multi attack ya. Jadi mereka tuh at the same time yang di Gazanya tetap ada serangan, serangan ke Libanonnya tuh tetap dilakukan. Nah, jadi itu yang sebenarnya kasih pressure, makanya safe haven aset itu trennya lagi positif gitu ya. Nah, dolar indeks yang positif itu translasinya sebenarnya lemah buat rupiahnya. Nah, jadi itu sebenarnya menurut kita tuh katalis-katalis negatifnya ya, Mbak Iva, Mas Bram. Oke, baik. Mas Iko, mayoritas Anda sebutkan begitu ya, di mana ini sentimennya masih dari global. Adakah Anda analisa juga sentimen yang tentunya timbul dari dalam negeri kita atau dari domestik kita, Mas Niko? Iya, kalau dalam negeri sebenarnya specifically satu sih ya, dari sisi investor itu sebenarnya masih wait and see nanti kira-kira transisi dari kepemerintahan yang baru seperti apa. Karena maksudnya sedikit ngasih gambaran dulu sebenarnya kan
pemerintahan yang baru udah ngasih sebenarnya arah outlook fiskal kita seperti apa gitu ya. Jadi salah satunya itu adalah ruang anggaran belanja itu lebih ke arah yang sektor lebih konsumtif dibandingkan produktifnya. Kedua itu adalah dari sisi posisi fiskal defisit itu bisa lebih lebar lagi ke depannya. Translasinya kalau fiskal defisit lebih lebar berarti ruang utangnya juga akan lebih banyak ya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya arahnya debt to GDP juga mungkin kita bisa petokin sampai 60%. Dari posisi sekarang 50%. Nah, mungkin sedikit ngasih gambaran juga gitu ya bahwa dulu ketika ada arah kebijakan tingkat hutang yang lebih tinggi ya, ini sebenarnya nggak direspon positif sama foreign investor. Ini kelihatannya gimana gitu ya, sebagai salah satu proksinya dulu ketika waktu itu kita adjust, kita punya kenaikan suku bunga, cuman waktu itu malah rupiahnya posisinya melemah gitu. Jadi bukan masalah interest rate differentials yang sebenarnya jadi concern, karena kan sebenarnya kenaikan suku bunga itu kan tujuannya adalah at least ada attractiveness buat obligasinya Indonesia. Nah, dengan adanya kayak kenaikan suku bunga cuman nggak direspon positif, artinya ada specific issue buat dari sisi politiknya. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern dari sisi investor ya. Jadi investor akan lihat nih nanti kira-kira transisi pemerintahan baru seperti apa. Nah, kedua sebenarnya gini ya, kalau kita lihat di perbankan itu kan sebenarnya ada instrumen SRBI namanya. Jadi mereka tuh derivatif untuk ke SBN dengan ngasih imbal hasil yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Jadi ini instrumennya beda sama SBN kan diterbitkan oleh pemerintah, SRBI ini oleh monitor oleh Bank Indonesia. Nah, kalau itu kan karena mereka punya imbal hasil lebih tinggi, itu flow bagus. Makanya kalau kita lihat kemarin tuh beberapa minggu belakangan, itu rupiahnya posisinya kuat. Nah, cuman sekarang kalau kita lihat dari sisi supply, issuance-nya tuh turun. Kedua, dari sisi mereka punya weighted rate-nya, itu juga turun. Nah, artinya sebenarnya kalau misalnya inflow-nya ini nggak deras lagi ya, khususnya buat yang ke instrumen seperti SRBI atau SBN, nah itu bisa kasih pressure sebenarnya Mas buat dari sisi rupiahnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya dari sisi specifically domestik. Nah, ketiga sebenarnya ini ya, kan kerasa banget pressure dari sisi perbankan. Nah, jadi kita tahu ngasih gambaran bahwa kalau misalnya bank ini kan rilis laporan keuangan kan udah bisa monthly gitu ya. Nah, cuman sebenarnya kasih gambaran gitu bahwa laporan keuangan nanti itu nggak akan ada surprise yang signifikan. Nah, bahkan kalau kita lihat yang jadi concern itu adalah kerasa kenaikan peningkatan NPL di micro. Kalau kita lihat dari sisi micro, in overall itu nggak terlalu bagus gitu. Bahkan overall industry dari sisi micro NPL itu bisa sampai sekitar level 4%-an.